Kita akan membicarakan dua hal yang penting yang terjadi di dunia saat ini. Pertama adalah masalah chips dan kedua adalah masalah baterai. Apakah Anda dalam beberapa bulan ini sedang membeli mobil baru? Dan jangan heran kalau jawabannya adalah inden dulu karena tidak ready stock. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Ada apa? Apa hal ini hanya terjadi di pemesanan mobil baru? Ternyata tidak. Ini juga terjadi ketika kalau Anda memesan game konsol boxnya Xbox atau PlayStation. Atau hal ini juga terjadi di dunia komputer. Efek ini juga terjadi di handphone seri terbaru. Ketersediaan sedikit yang mengakibatkan juga naiknya harga barang tersebut. Jadi ada keterbatasan di berbagai macam industri saat ini. Otomobil, smartphone, gaming konsol, smartwatch, gadget, peralatan medis, dan banyak lagi. Di mana semua ini ada sambungannya, yaitu keterbatasan microchips semiconductor. Dalam dunia otomotif, Toyota sebagai perusahaan terbesar di dunia memotong produksi di tahun 2022 dan di tahun 2023 hingga 20%. Dan angka itu sangat besar karena keterlambatan mendapatkan chips. Bukan hanya Toyota, Nissan, Mitsubishi, semua manufaktur Jepang punya masalah sama saat ini. Honda bahkan memotong produksi sampai 40% karena masalah chips. Apakah masalah ini juga terjadi di Jepang saja? Ternyata semua produsen mobil otomotif dunia mengalami. Hingga CEO Volkswagen mengatakan masalah chips ini bisa sampai akhir 2023 bagi dunia otomotif. Akibat keterbatasan chip, Ford Motor mendapatkan kerugian $3 billion di tahun 2022 kemarin ini. Keterbatasan chips bukan karena permintaan menurun, namun sebaliknya karena permintaan naik dan dunia kekurangan produsen chips. Efek tahun 2020, pandemi membuat semua manusia berada di rumah dan memerlukan gadget. Industri gadget lah yang menyedot 80% chips dunia. Dan ketika dunia berjalan seperti sekarang, berjalan normal, industri otomotif yang paling kekurangan chips. Karena ordernya sudah diambil industri gadget. Selain itu, hanya 5 negara ini saja yang menghasilkan 95% chips dunia, yaitu Tiongkok, Taiwan, Amerika, Jepang, dan Korea Selatan. Kalau ditajamkan lagi, Taiwan menghasilkan 50%-nya chips dunia. Kalau nanti Tiongkok ambil Taiwan, maka 70% microchip semiconductor berada di bawah mereka. Ekonomi dunia saat ini sedang mengkalkulasi efek negatif keterbatasan chips ini dengan industri otomotif misalnya, yang mana 3% global economic output adalah kontribusi industri otomotif. Terlihat kecil ya, namun beberapa negara bergantung pada industri otomotif sangat besar. Misalnya negara Ceko bergantung pada dunia otomotif karena GDP-nya 90% didapat dari dunia otomotif. Negara Slovakia GDP-nya 13% bergantung pada dunia otomotif, di mana 40% ekspor mereka adalah part dari otomotif. India 7% GDP nasionalnya dari dunia otomotif dan mengcover 30 juta tenaga kerja. Ngeri sekali. Industri otomotif itu yang sangat bergantung pada chips. Inilah mengapa Indonesia sebagai penghasil bahan baku chips seperti koper atau tembaga, aluminium, dan mineral lainnya harusnya ambil peran. Beri insentif untuk perusahaan pembuat microchips agar Indonesia menjadi bagian penting dunia dalam kendali teknologi juga. Insentif bebas pajak misalnya, insentif permodalan, insentif perizinan, dan lain sebagainya. Demi membuat Indonesia menjadi kurang lebih lah mendapatkan 20% industri chips dunia. Amerika memberi insentif tahun 2023 sejumlah $50 billion. India memberi insentif $20 billion untuk membangun lembaga riset dan produsen microchips, bagian dari National Semiconductor Technology Center. Juga untuk baterai, Tiongkok, Amerika, dan India berebut memberi insentif negaranya kepada pemain baterai ini, baik manufaktur maupun mereka yang menciptakan komposisi baru. Dengan jumlah ketiganya negara tersebut, jika ditotal di tahun 2023, mereka memberikan $100 billion insentif untuk industri baterai. Kombinasi microchips dan baterai adalah new oil. Indonesia yang secara alami memiliki sumber daya alamnya, bahan baku komponen baterai dan microchips, tinggal majukan sedikit lagi, diisi kepala dan teknologi yang didukung dengan regulasi, pendanaan, insentif pajak, akan lebih unggul dari ketiga negara, yaitu Amerika, Tiongkok, dan India. Indonesia akan lebih unggul dari ketiganya. Kedua industri ini sejak tahun 2019 hingga saat ini naik 407% kebutuhannya, dan dalam 5 tahun ke depan akan naik lagi 300% lagi dengan gadget 5G dan 6G dipasarkan plus mobil dan motor listrik. Ngomong-ngomong soal baterai, kita ke baterai sekarang. Nikel mau dijadikan baterai adalah pemahaman umum yang saat ini didengungkan di negara kita yang tercinta ini. Namun apakah benar begitu? Sudah ngomong sama Elon Musk yang hanya pakai kaos ketika menerima Anda dan dipaksa berfoto pegang kopiko? Ja,
Yang satu sudah mau kirim orang ke Mars, yang satu masih mikirin Kopiko, di mana nyambungnya. Oke, karena kita berakal sehat kita coba nyambungin. Pakai jas dengan kaos, ngomong Mars dan Kopiko. Oh, paham. Nyambung sekarang di mana? Kira-kira yang dipikirin adalah Mars itu coklat bar. Coklat merek Mars. Walah, sampai di perut doang mikirnya. Oke, kita paham sekarang. Kita lanjut. Pemakaian baterai mobil ini saat ini terbanyak adalah unsur nikelnya. Namun baterai mobilnya berat dan mulai digeser ke komposisi lain. Nikel, lithium, kobalt selama ini digunakan menghadapi dua masalah besar. Pertama, harga nikel yang terus naik. Kedua, kobaltnya bermasalah karena membunuh 2.000 anak usia 6-12 tahun per tahunnya di Kongo untuk mengambil kobalt di kedalaman 10 meter lubang kecil yang tak cukup oksigen itu. Maka baterai nikel lithium kobalt dikatakan sebagai baterai berdarah atau blood battery. Aktivis lingkungan tidak mendukung mobil EV atau electronic vehicle energi terbarukan tersebut yang berbasis kobalt sebagai solusi lingkungan. Ini dianggap bullshit. Yang berikutnya, tidak ada hubungannya dengan lingkungan, namun terhadap profit. Pebisnis harus taat pada profit. Biaya tinggi tidak akan disukai. Mereka mengganti nikel karena harga nikel terus naik merupakan ancaman bagi biaya produksi. Maka dibuat yang baru yang awalnya nikel lithium kobalt menjadi ferro lithium fosfat, di mana ferro dan fosfat adalah unsur yang murah dan banyak tersedia dimanapun, sehingga tak perlu lagi nikel. Bye-bye nikel. Namun baru sebentar Tesla mulai berubah lagi. Tesla melakukan game changing lagi, ganti pakai manganis, lebih murah lagi, lebih banyak lagi, dan lebih ringan. Lalu di Halmahera, bagaimana dong tambang nikelnya? Kalau katanya Tesla akan buat pabrik di Jawa Tengah, karena untuk apa Tesla bangun di Jawa Tengah? Karena nikel. Kan gak pakai nikel lagi ke depannya. Halmahera yang sudah kesedot 500 triliun ditinggalkan begitu saja, jadi daerah tandus dong nantinya. Memang 150 juta manusia di Jawa yang pernah tahu Halmahera paling hanya 10 ribuan orang. Yang lainnya ya nggak paham, nggak tahu ada cerita atau derita apa di sana. Berita di pusat pun datang lewat ocehan dari anak buahnya yang ngeklaim ada penjualan senilai 350 triliun dari Halmahera sebagai sebuah sukses. Padahal rakyat setempat bertanya, mana uangnya buat rakyat Halmaheranya? Bagi rakyat setempat sama aja keadaan ekonomi mereka. Ada nggak ada tambang nikel di sana? Mendingan nggak ada tambang nikel, nggak ada aset yang hilang. Sahabat semua, semoga paham atas informasi kali ini.